Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam adik-adik. Selamat malam calon pemimpin hebat. Oke, kali ini perkenalkan Ustazah namanya Nafis. Bisa dipanggil dengan Ustazah Nafis. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan tentang pemimpin yang hebat. Seperti yang ada di layar kalian, di sini Ustazah sudah menulis pemimpin hebat dimulai dari hati yang baik. Jadi, pembelajaran kali ini adalah pemimpin hebat dimulai dari hati yang baik. Oke, benar sekali. Sesuai dengan judulnya, yang namanya pemimpin hebat itu berarti dimulai dari hati yang baik. Hati gak mungkin pemimpin itu punya hati yang buruk, tidak mungkin. Yang namanya pemimpin itu harus punya hati yang baik. Oke. Sekarang di sini Ustazah mau jelasin nih tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengenal arti kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin? Nah, itu tujuan yang pertama adik-adik. Yang nomor dua yaitu meneladani Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin yang hebat. Nah, adik-adik tahu nggak Nabi Muhammad itu siapa? Ya benar. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang hebat, seorang pemimpin umat Islam. Nah, beliau menjadi seorang pemimpin yang hebat itu bagaimana? Apa saja kiat-kiatnya menjadi seorang pemimpin yang hebat agar bisa meneladani, meniru sifat Nabi Muhammad? Nah, nanti akan kita bahas ya. Bagaimana cara kita agar bisa meniru menjadi seorang pemimpin yang hebat seperti Nabi Muhammad. Nah, yang nomor tiga yaitu mengetahui 4 sifat pemimpin Islami. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pemimpin nih, kita harus punya 4 sifat kepemimpinan Islami yang akan Ustazah jelaskan kali ini. Yang terakhir, Ustazah nanti akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menerapkan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari, bagaimana nih cara kita untuk menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti akan Ustazah jelaskan. Oke, apa itu pemimpin? Ada yang tahu? Rani misalnya, Akila, ada yang tahu? Pemimpin? Ya benar. Pemimpin apa? Orang yang hebat. Ya benar, pemimpin itu orang yang hebat sekali. Apa Akila? Pemimpin adalah orang yang bisa memimpin. Iya benar. Oke. Sekarang Ustazah jelaskan nih di sini. Pemimpin itu adalah orang yang memberikan contoh yang baik. Jadi, kalau misalnya Rani ini tuh setiap hari belajar, terus kemudian mengaji, membantu orang tua, berarti kan punya contoh yang baik, memberikan contoh yang baik. Nah, itu bisa loh dikatakan pemimpin. Nanti misalnya Rani punya adik, kalau Rani bisa punya sifat yang baik, otomatis kan adiknya nanti juga meniru menjadi contoh yang baik, menjadi perilaku yang baik. Nah, makanya seorang yang bisa memberikan contoh yang baik itu bisa juga dinamakan menjadi pemimpin. Benar sekali. Kemudian yang kedua, pemimpin itu orang yang apa sih? Yang kedua, di sini dijelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang bisa mengajak orang lain ke arah yang benar. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Nah, maksudnya yaitu ketika ada orang yang berkelahi nih, misal ada Tono sama Anton sedang berkelahi.
Nah, maka kita harus apa? Kita harus melerainya. Jangan berkelahi teman-teman. Mari kita saling memaafkan. Mari kita belajar bersama saja. Bermain bersama saja. Nah, itu bisa disebut sebagai pemimpin. Dia berani mengajak orang lain ke arah yang benar. Benar sekali. Jadi, seorang pemimpin itu dia bisa mengajak orang lain ke arah yang benar. Jadi nggak malu-malu. Kalau ada orang yang salah, diingatkan, nggak apa-apa. Itu adalah termasuk calon pemimpin yang hebat. Oke, yang selanjutnya yaitu pemimpin itu orang yang bagaimana? Yaitu orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti harus disiplin nih. Kalau bertanggung jawab atas semuanya, atas diri sendiri, atas kewajibannya. Kalau sekolah berangkat nggak telat, kalau belajar online juga nggak telat misalnya. Oke, itu tampaknya bertanggung jawab. Berarti apa kesimpulannya? Di sini Ustazah tulis di sini. Setiap anak bisa menjadi pemimpin, dimulai dari diri sendiri. Nah, jadi semua yang ada di Zoom ini itu bisa menjadi pemimpin. Bagaimana caranya? Kita mulai dari diri sendiri. Kita bisa memberikan contoh yang baik, melakukan perkara-perkara yang baik, mengajak orang lain ke arah yang benar, dan bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain, itu juga bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Benar sekali. Kemudian selanjutnya, nah, siapa sih pemimpin yang hebat itu? Kalian punya gambaran nggak? Misalnya, siapa ya pemimpin yang hebat itu yang bisa kita tiru? Siapa? Contohnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad itu bisa dijuluki menjadi seorang pemimpin yang paling hebat? Karena beliau punya beberapa sifat-sifat yang hebat nih. Di sini Ustazah jelasin nih. Yang satu adalah beliau dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Berarti beliau tidak pernah berbohong sama sekali dan tidak pernah melanggar janji. Kemudian jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan kebaikan. Nah, itu semua adalah sifat-sifat Nabi yang perlu kita tiru. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, maka kita harus bisa mempunyai sifat-sifat ini yang kita contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan uh, menjelaskan satu persatu nih, sifat-sifat yang ada tadi. Karakter pemimpin Islam yang pertama adalah sidik, jujur. Jadi kalau bahasa Arabnya jujur itu namanya sidik. Yang nomor dua adalah bisa dipercaya, yaitu amanah. Yang nomor tiga menyampaikan kebaikan atau tablek. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Berarti apa saja tadi? Karakter pemimpin Islam, yaitu yang pertama adalah sidik, amanah. Ketiga, tablek. Yang keempat, fatonah. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Udah hafal semuanya? Ayo kita bersama-sama. Yang pertama adalah sidik. Yang nomor dua, amanah. Yang nomor tiga, tablek. Yang nomor empat adalah fatonah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu bagaimana? Oh, jujur. Berarti tidak boleh berbohong. Harus jujur. Misalnya kalau ditanyai sama ibunya, ayo, Rani, tadi sudah mandi apa belum? Nah, berarti jawabnya harus jujur. Yang nomor dua adalah amanah bisa dipercaya. Kalau nih, misalnya, janjian sama temannya, mau kerja kelompok,
Rani, Tony, sama Anton mau kerja kelompok. Nah, berarti kalau sudah janjian, harus bisa dipercaya. Nggak boleh berbohong, nggak boleh berkhianat. Kalau janjinya jam 7, berarti harus berangkat jam 7. Harus bisa dipercaya, mulai dari hal-hal kecil dulu. Yang nomor 3 adalah tablik atau menyampaikan kebaikan. Seperti contoh yang tadi, misal, Rani nih, Rani lagi, gak apa-apa. Rani mau, Rani melihat seorang yang bertengkar. Berarti Rani harus bisa menyampaikan kebaikan, harus bisa tablek. Caranya gimana? Caranya dengan melerainya, melerainya, menyuruh minta maaf untuk keduanya, kemudian diajak bermain bersama, belajar bersama. Nah, itu namanya tablek, menyampaikan kebaikan. Yang nomor 4 adalah fatonah, yaitu cerdas dan bijak. Menjadi seorang pemimpin itu nggak gampang. Berarti harus cerdas, harus kita belajar. Misalnya nih, kita ikut Zoom sekarang. Nah, ini berarti kita sudah calon-calon fatona nih, calon-calon pemimpin. Rajin belajar, seperti ini. Oke semuanya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Berarti pelajaran kali ini, intinya kita membahas orang pemimpin yang hebat itu bisa dimulai dari sifat-sifat yang hebat, sifat-sifat yang baik. Sifat yang baik itu apa saja tadi? Yaitu ada 4. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Yang ketiga, tabek. Yang keempat adalah fatanah. Benar sekali. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waludhu wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.